Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener-beneran selamat pagi. Eh, Pagi saya dimulai dengan macam-macam ya. Biasanya sarapan dulu, biasanya sih sekedar buat roti, teh itu. Tapi habis itu kopi. Ini dibuat sebelum mandi, jadi pakai topi supaya rada keren dikit ya. Kopi. Nah, ada beberapa topik yang sebetulnya ingin dibahas dalam video ini, tapi jadi campur aduk gitu ya. Jadi tadinya ingin bercerita tentang berbagai topik. Tapi ini lebih ke arah ke apa ya, behind the scene lah ya, cerita di belakang layar. Pertama begini, kalau kita lihat, taruh mikir dulu sambil ini terhenti sebentar. Jadi salah satu yang menarik dari buku-buku atau tulisan-tulisan di barat itu adalah menceritakan apa ya, hal-hal di belakang layar dari apa yang terjadi, dari sebuah produk sudah dibuat, ceritanya gimana, dan lengkap dengan situ adalah cerita-cerita tentang kegagalannya. Kalau di Indonesia buku-buku, terutama buku bisnis ya, biasanya hanya menceritakan kesuksesan, tapi jarang menceritakan kegagalan seorang. Mungkin ini budaya kita juga ya, budaya Asia yang mana biasanya kegagalan itu dianggap sebuah aib sehingga tidak diceritakan. Padahal orang bisa banyak belajar dari kegagalannya. Contoh tadi eh, kemarin saya membaca tentang sebuah film Disney, New Groove ya, Emperor's New Groove. Di situ dibahas bagaimana film itu dibuat, wah perjalanannya panjang, hampir nggak jadi dan seterusnya sampai akhirnya jadilah seperti film yang kita tonton. Eh, itu ini ya, kegagalan. Sehingga seringkali kalau saya dalam bercerita, saya menceritakan kegagalan-kegagalan yang saya alami. Misalnya saya cerita tentang entrepreneurship ya, saya cerita tentang kegagalan yang saya alami. Jadilah sebabnya saya disebut serial entrepreneur, karena serial berseri-seri ya kegagalannya dalam membuat usaha. Eh, itu adalah langkah yang dilalui. Demikian pula kalau kita lagi belajar juga banyak kegagalan yang harus dilalui. Begitu ya. Nah, ada lagi, itu sebenarnya topik yang bisa kita bahas secara lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini juga untuk menunjukkan betapa susahnya membuat sebuah konten gitu ya. Eh, saya berkeinginan buat konten yang bagus ya, tetapi pakem yang sementara ini saya ambil dan itu sudah saya buktikan di media sosial yang lainnya adalah kuantitas lebih penting daripada kualitas. Wah, kok gitu Pak? Iya, betul. Jadi yang pertama adalah buat konten yang banyak dulu, baru kita tingkatkan kualitas. Ceritanya gini, kalau saya punya konten misalnya cuma 3 ya, kualitasnya hebat, tapi cuma 3. Dengan saya kalau punya konten 3.000 dan kualitasnya mediocre gitu ya. Yang 3.000 lebih menarik bagi banyak orang ya. Ah, tentu saja harusnya kita belajar ya, tambah lama kualitasnya tambah bagus ya. Sehingga pertama kita mulai dari quantity dulu ya, kemudian nanti kualitas meningkat. Tapi quantity dulu. Nah, inilah saya masih pada tahap kuantitas, karena kalau dilihat konten video saya masih belum banyak. Nah, saya harus banyak lagi bercerita. Problemnya adalah masalah waktu aja sih. Ya, alasan semua orang ya, waktu sibuk, dan sebenarnya saya beneran sibuk. Kemarin hari Rabu ya, saya ngajar mulai dari jam 7 pagi. Yang artinya saya harus siap pagi sekali ya, dari subuh udah terus ya berlanjut. Sampai itu karena kebetulan ada acara juga malamnya. Jadi saya sampai jam 10 malam. Jadi ya, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tentunya ada jeda ya, break-break ya. Tapi acaranya tuh konstan terus. Itu menunjukkan betapa sibuknya. Sehingga eh, sulit bagi saya mencari waktu untuk membuat konten atau mengelolanya dengan bagus. Di kepala ini saya udah banyak, to do list saya juga masih banyak lagi ya. Jadi terpaksa saya selipkan konten seperti ini. Nah, berikutnya lagi, Pak, ini kopinya Pak. Nanti kapan-kapan Pak buat konten tentang kopi ya. Saya suka kopi ya. Nanti kapan-kapan lah. Janji lagi kapan-kapan buat konten tentang kopi, industri kopi, macam-macam ya. Saya penggemar kopi. Kalau saya senang sesuatu, saya seriusin. Ada penggemar kopi, kemudian banyak teman-teman ternyata yang menjadi pengusaha kopi, baik dari mulai hulu sampai hilir ya. Mulai dari petani sampai itu, bahkan kami juga membuat aplikasi untuk tracking pakai blockchain lah, macam-macam lah ya.
Eh, jadi tempat saya juga kopinya macam-macam. Kalau ditanya Pak Budi kopinya apa gitu, nggak tahu ya, kebetulan sudah berapa tahun ini ya single origin Arabica ya saya. Macam-macam Arabicanya tapi Arabica. Kalau Robusta nggak tahu kenapa sakit perut, perutnya nggak kuat deh. Kalau kopi saset saya nggak sanggup lagi. Tapi hanya satu ya, ada kopi saset yang saya masih bisa terima perutnya. Jadi kalau yang lainnya itu diminum tuh ini apa diare gitu ya. Yang satu yang masih bisa itu kopi kapal api yang hitam ya, nggak ada apa-apa ya, kapal api hitam aja itu yang plain itu, yang 1.500-an nih. Kalau kalau itu ya yang ada apa di pinggir jalan tuh kadang-kadang ada mamang-mamang yang pakai termos pakai. Nah ini kopi itu bisa malah saya. Kopi itu yang lainnya malah nggak bisa ya dari brand-brand yang lain. Nah selain itu ekstrimnya ya, kalau kalau udah nggak ada apa-apa lagi, nah yang ini. Sekarang sih memang saya bawa sendiri ya kopi kalau kemana-mana. Kalau kata orang-orang sok enak ya kopi olok-olok kata orang Sunda Maya. Apalagi itu dulu lah ya. Eh, ini saya masih banyak yang harus belajar. Ini hari Sabtu, biasanya hari Sabtu adalah waktu saya untuk belajar banyak hal yang harus dipelajari, sehingga weekdays itu saya apa yang saya pelajari dari weekend ini saya tuangkan gitu. Nah, cuma weekend ini kayaknya saya lagi banyak sibuk juga. Bahkan di malam ada meeting, besok ada meeting juga, bahkan siang juga ada gitu. Aduh, di minggu ini memang rada kacau balau. Demikianlah cerita atau kabar dari saya pagi ini. Saya mau menghabiskan kopi saya. Ini kopi yang pertama hari ini. Mudah-mudahan cuma 2 ya, tapi kemungkinan 3, tergantung kesibukannya. Nikmat ya. Ini kopinya kopi klik dari Mang Odong. Selamat pagi, assalamualaikum.